Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama Islam dan iman. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena pada hari ini kita masih dapat nikmati nikmat Islam dan iman ya, karena jasa dan usaha beliau ya, kita dapat nikmati Islam dan iman. Pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan, yaitu sidang seminar proposal yang akan dipresentasikan oleh Siti Mas Kupah dari Institut Agama Islam Syahid Bogor, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi manajemen bisnis syariah, dengan judul proposal skripsi analisis syariah pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku wirausaha pada masa pandemi COVID-19, studi desa Pasarean, desa Pemijahan, dan desa Gunung Sari. Untuk saudari Siti Mas Kupah, apakah sudah siap? Oke, kalau memang sudah siap, dipersilakan untuk mempresentasikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasbian Siddiqi yang sudah memperkenalkan waktunya untuk saya presentasi proposal. Langsung saja, untuk judul proposal saya yaitu analisis syariah pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku wirausaha pada masa pandemi COVID-19. Studi Desa Pasarean, Desa Pamijahan, dan Desa Gunung Sari. Langsung saja, bab pertama ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Dilansir dari Azimah Sunarsi dan Pemudi 2020, menghadapi persaingan mencari pekerjaan di tengah masa pandemi COVID-19, terjadi ketimpangan antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja terbatas sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengangguran di masa pandemi. Persaingan usaha yang semakin ketat pada era globalisasi hingga muncul pandemi COVID-19 harus disikapi oleh para pelaku usaha dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk keberlangsungan bisnisnya. Dampak dari pandemi yang melanda di seluruh dunia mengakibatkan kesulitan perekonomian sehingga pelaku usaha diharuskan memperbaharui sistem penjualannya. Salah satunya usaha yang dapat mewujudkan sistem ini yaitu dengan pemasaran online yang sangat mudah dengan hanya menggunakan alat elektronik seperti smartphone, dan diharapkan juga bisa memperbaiki sistem konvensional yang telah ada di masyarakat. Perkembangan bisnis online telah menambah sejalan dengan perkembangan teknologi, komunikasi, komputer, dan gawai. Hal ini secara otomatis sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat. Bisnis online pada situasi saat ini merupakan sebuah peluang atau kesempatan yang sangat menjanjikan, dan terlebih juga menguntungkan untuk dikembangkan. Adanya perkembangan perangkat komunikasi yang sekarang banyak beredar, yakni perangkat smartphone yang berbasis Android yang dengan mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Smartphone sendiri memiliki banyak manfaat di mana setiap masyarakat seakan harus mempunyai smartphone untuk digunakan, terlebih lagi digunakan untuk bisnis online. Dengan smartphone, masyarakat bisa memasarkan bisnis melalui online, menjadikan kemudahan tersendiri bagi masyarakat. Terlebih di masa pandemi ini, masyarakat tidak memungkinkan ke tempat kerumunan langsung seperti pasar atau yang lainnya. Jadi sangat tepat berbisnis online dengan pemasaran melalui smartphone. Di era masa pandemi COVID-19 yang membuat dan memutuskan suatu kegiatan, terutama kegiatan bisnis yang dimana membuat para pelaku wirausaha sebagian memilih untuk menutup dan juga memilih untuk bertahan. Agar permasalahan selanjutnya, rumus
maka perlu adanya pembatasan masa yang berguna untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara garis besar, membahas mengenai pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online bagi para pelaku wirausaha pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian yang hendak diteliti, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat masyarakat di Desa Pasarean, Desa Pamijahan, dan Desa Gunung Sari dalam memanfaatkan smartphone sebagai media pemasaran online para pelaku wirausaha pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah masyarakat di Desa Pasarean, Desa Pamijahan, dan Desa Gunung Sari sudah memanfaatkan secara optimal smartphone sebagai media pemasaran online para pelaku wirausaha pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori smartphone. Perkembangan penggunaan smartphone ternyata memiliki berbagai dampak positif maupun negatif. Salah satunya dampak positifnya adalah jika digunakan untuk tujuan pembelajaran, maka akan membantu meningkatkan nilai akademik. Adapun dampak negatif dari smartphone, salah satunya membuat seseorang candu ketika menggunakan smartphone untuk bermain game atau membuka situs tertentu. Adanya kecenderungan penggunaan lebih kepada penggunaan yang kurang tepat dengan kegiatan pembelajaran, maka penggunaan smartphone perlu disikapi dengan lebih bijak agar sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, pemasaran online. Pemasaran adalah kegiatan di mana aktivitas berkaitan dengan perencanaan produk, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi, dan promosi. Strategi pemasaran online, yaitu online marketing strategi, adalah bentuk segala usaha bisnis di mana proses pemasaran produk atau jasanya melalui media online, yakni media internet. Seiring dengan menyebarnya penggunaan internet di seluruh dunia, konsumen seakan-akan dimanja dengan kemudahan dalam melihat hasilnya dari internet. Kesempatan ini digunakan oleh pemasar yang peka pada perubahan teknologi ini dengan melalui pemasaran online yang memberikan banyak kemudahan bagi para konsumen. Selanjutnya, wirausaha. Istilah wirausaha merupakan istilah yang diterjemahkan dari entrepreneur. Istilah lain, entrepreneurship, diterjemahkan menjadi wirausahaan, yaitu wirausaha mempunyai arti seorang yang mampu memulai dan atau menjalankan usaha. Seorang wirausaha adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan dan membuat keputusan-keputusan tentang lingkungan usaha, mengelola sejumlah modal dan menghadapi ketidakpastian untuk meraih keuntungan. Wirausaha pun harus mempunyai mental yang kuat dan harus siap dikala ancaman-ancaman menerjang bisnisnya. Yang kedua, yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama ada analisis syariah pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku wirausaha pada masa pandemi COVID-19. Studi Desa Pasarean, Desa Pamijahan, dan Desa Gunung Sari. Yang kedua, persepsi pelaku wirausaha dalam pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online sebelum masa COVID-19. Selanjutnya, persepsi pelaku wirausaha dalam pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku wirausaha pada masa COVID-19 ditinjau dari perspektif syariah atau analisis syariah. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber dijaring dengan metode yang lebih alamiah, yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam
menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasarean, Desa Pamijahan, dan Desa Gunung Sari. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2022 sampai dengan selesai. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian kepada masyarakat yang menggunakan smartphone sebagai media pemasaran online para pelaku wirausaha pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pasarean, Desa Pamijahan, dan Desa Gunung Sari. Yang ketiga, pengumpulan data. Sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap perorangan yaitu secara langsung peneliti dengan responden penelitian. Melalui metode ini diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam dan langsung mengenai manfaat smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku wirausaha pada masa pandemi. Yang keempat yaitu pengolahan data, analisis data penelitian. Tahap analisis data memegang peranan penting dalam riset kualitatif sebagai faktor utama penilaian kualitatif riset, yaitu kemampuan riset memberi makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperoleh memenuhi unsur reliabilitas dan validitas. Data kualitatif terletak pada diri peneliti sebagai instrumen riset. Analisis data dalam penelitian deskriptif ini meliputi 3 alur kegiatan, yaitu yang pertama, reduksi data merupakan proses pemilihan data yang menggolongkan pengarahan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data. Yang kedua, penyajian data. Dalam penyajian data ini, seluruh data di lapangan yang berupa wawancara dan dokumentasi akan dianalisis sesuai teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku wirausaha pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, penarikan kesimpulan adalah kegiatan pengambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggalangan informasi yang telah disusun bentuk yang cocok dengan penyajian dan melalui informasi tersebut. Peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas penulisan penelitian ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih pada Saudara Siti Maskupa atas presentasinya. Pertama kali yang saya ingin tanyakan adalah seperti teman-teman tadi yang lain ya, yaitu apakah sudah memegang buku pedoman penulisan skripsi? Udah lihat dan sudah baca? Ya. Karena beda-beda ya ininya sebenarnya, terus juga daftar isi ya itu tidak usah. Lalu perapihannya ya, paragraf harus diperhatikan. Penulisan dalam kutipan ya, tulisan dalam kutipan juga harus diperhatikan. Penulisan kutipan yaitu nama belakang, koma, tahun, ya, titik 2 halaman, itu dalam kurung ya. Terus mengenai analisis syariah pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku wirausaha pada masa COVID-19. Ini apakah sudah ada yang pernah meneliti hampir sama dengan ini? Adakah penelitian terdahulu yang melakukan hampir sama dengan ini? Paling yang sama itu analisis pemanfaatan Instagram. Penelitian terdahulunya ada nggak? Penelitian terdahulu. Nah, kalau salah minimal 5 ya. Penelitian terdahulu itu minimal 5. Terus bicara masalah smartphone sebenarnya luas ya. Smartphone itu isinya banyak.
ada WhatsApp, ya, ada Facebook, terus ada apa namanya banyak lagi toko-toko online ya, yang bisa di-download ya. Nah, ini apakah tidak terlalu luas? Apakah kamu memilih smartphone gitu? Kenapa tidak memilih misalkan pemanfaatan WhatsApp atau pemanfaatan Facebook dalam smartphone gitu, sehingga bisa lebih apa ya, kalau dibilang tuh fokus. Karena bicara smartphone itu bisa jadi ada yang menggunakan media WhatsApp ya, di status WhatsAppnya dia jualan, atau di wall Facebook dia jualan ya, atau di Instagram ya, atau di aplikasi apa lagi, toko-toko online ya. Nah, kenapa nggak milih itu saja? Adakah alasan khusus kamu memilih smartphone yang mana itu luas banget itu smartphone? Sebenarnya Pak ya, karena masa pandemi ini terutama kan lihat dari keluarga juga ada kakak yang bisnis online, tapi dia berbagai dari Shopee, WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Dan itu kenapa nggak dikumpulin aja jadi pemanfaatan smartphone aja gitu. Kan banyak sekarang wirausaha maupun besar atau kecil menggunakan smartphone sebagai media pemasarannya. Jadi tidak terfokus dari WhatsApp ataupun Facebook ataupun Instagram. Jadi menyeluruh semuanya Pak. Mungkin di urusan masalah ya, boleh juga tuh di analisa yang paling dominan ya dalam pemanfaatan smartphone ini dari berbagai macam aplikasi ya dalam smartphone ya. Mungkin nanti boleh dimasukkan ya, yaitu aplikasi apa yang paling mendominasi masyarakat di daerah Pamijahan ya, dan desa Gunung Sari ini dalam memanfaatkan jualan online mereka. Pakai itu mungkin kamu bikin ini kan nanti ya, WhatsApp terus Facebook ya, nanti dibikin semacam tabelnya itu yang pakai WhatsApp berapa, yang jualan pakai WhatsApp, terus yang jualan pakai Facebook itu berapa, yang pakai Instagram itu berapa. Itu boleh juga dijadikan rumusan masalah ya, dimasukin dalam rumusan masalah nanti. Jadi aplikasi apa yang paling dominan ya. Jadi bukan cuma pendapat doang ya. Kalau cuma pendapat doang mah kurang apa ya, kurang menarik ya. Tapi coba bikin perbandingan antara aplikasi-aplikasi dalam smartphone itu ya. Misalkan dia jualan, biasa pakai apa sih? Pakai WhatsApp kan, Facebook, atau pakai Instagram atau yang lainnya ya, toko online ya. Nah, itu boleh dimasukkan ya dalam penelitian kamu agar bisa lebih berwarna ya. Nanti ada data jadinya. Karena kalau hanya pendapat tadi juga mengenai pendapat masyarakat di desa, pendapat ya, pendapat itu harus ada teorinya juga ya. Terus juga secara teoritis tuh bagaimana gitu ya pendapat itu ya. Nah, jadi jangan sampai penelitian itu hanya apa ya, kalau kemarin itu sempat dikritisin juga tuh ya, penelitian yang sebelumnya ada teman kamu itu dia mengenai sambal ya, apa namanya, mengenai produk sambal, tapi sayangnya itu tidak adanya data angka, jadi hanya pendapat saja ya. Nah, itu kurang bagus ya, karena yang namanya pendapat itu kan orang beda-beda, terus juga secara teoritisnya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga harus ada semacam riset gitu, angka-angka yang menunjukkan adanya ini loh apa ya, kenaikan atau penurunan dari penelitian itu gitu ya, dan datanya ya. Nah, lalu analisis syariah ya. Nah, ini analisis syariah. Bicara syariah ya, itu luas ya. Analisis syariah.
Nah, bagaimana apa yang menjadi parameter syariahnya, ya? Nah, itu kamu harus tahu nih, ya. Parameternya itu apa? Si syariah ini dari apanya? Ibadahnya, pemuamalnya, apa-apanya gitu ya. Kalau mau ya lagi ngetren itu berdasarkan maqasid syariah gitu ya. Nah, itu mungkin boleh tuh ya. Jadi parameternya itu jelas ya, maqasid syariah itu parameternya tadi gitu ya. Melindungi agama menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi banyak juga sih maqasid syariah itu banyak tokoh-tokohnya juga ya ulama salafus saleh kita. Salah satunya yang paling terkenal itu pendapat dari Imam Al-Ghazali ya, yaitu ada 5 hal, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, akal, jiwa, keturunan dan harta. Nah, itu bisa dijadikan parameter ya terhadap pemanfaatan smartphone. Apakah smartphone ini dia bisa menciderai seseorang dalam agamanya? Misalkan gara-gara keseringan pakai smartphone, akhirnya dia download game online dan akhirnya dia lupa sholat. Nah, itu kan bisa juga kan. Nah, terus jiwanya bagaimana ya? Gara-gara dia menggunakan smartphone misalkan ya, yang jelek-jeleknya nih ya, dia akhirnya lupa mandi kan, rusak jiwa ya. Terus juga ada yang akhirnya jadi gila gara-gara keseringan main game online ya kan. Terus ada lagi dia akhirnya lupa terhadap anak dan istrinya, akhirnya keturunannya menjadi terlunta-lunta ya. Terus juga mungkin gara-gara dia keseringan game online ya, akhirnya dia banyak membeli senjata-senjata online ya, akhirnya hartanya terkuras. Kan ada tuh ya, wah nih harganya 1 juta bisa dapat pistol gitu kan secara online ya. Nah, itu coba diganti saja ya. Jadi maqasid syariah aja, sebab kalau bicara hanya analisis syariah terlalu luas. Syariah itu luas ya. Nah, tapi ketika maqasid syariah ya, nanti bisa diarahkan ke menurut Imam Al-Ghazali ya, maqasid syariah Imam Al-Ghazali ya. Jadi analisis maqasid syariah ya, pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku wirausaha pada masa COVID-19. Studi desa Pasalean, desa Penjah dan desa Gunung Sari ya. Tuh. Lalu ada apa di Pamijahan Pasalean dan Gunung Sari ini tentang smartphone? Apakah kamu sudah mengamati sebelumnya mengenai smartphone di daerah ini? Ya, untuk desa Pasalean ya Pak. Kebetulan tinggal di situ. Banyak sekali wirausaha, terutama keluarga juga ada. Terus lihat dari teman-teman, saudara yang jauh juga ada. Jadi sepertinya banyak yang memanfaatkan smartphone sebagai media pemasaran online-nya Pak. Terus yang di desa Pamijahan sama juga Pak, banyak teman yang memakai smartphone untuk bisnisnya Pak, usaha. Nah, itu kan tadi kata kamu banyak ya. Iya. Coba ya kamu masukkan secara angka kasarnya ya. Angka kasarnya mengenai jadi ini masuk ke latar belakang ya. Misalkan nih penduduk Pamijahan ini ya, penduduk Pamijahan ini misalnya berapa gitu. Yang jualan berapa, terus yang menggunakan smartphone sebagai media online pemasarannya itu berapa. Nah, coba itu jadi latar belakang kamu tuh ya. Terus di Pasalean ya, terus di Gunung Sari ya. Nah, itu coba dimasukin ya, dimasukin. Itu latar belakang. Tadi rumusan masalah tambah 1 ya. Iya Pak. Sama tambah 1. Dilihat yang mana yang paling mendominasi ya. Lalu tujuan penelitian juga tambahin 1 ya, karena manfaat penelitian. Nah, ini coba seragamkan dengan teman-temannya di buku pedoman ya.
karena saya lihat beda-beda ya mata penelitian ini, ada yang mahasiswa, ada yang praktis, ya, ada yang teoritis ya, ada yang itu, ada yang ini ya. Coba diseragamkan, lihat lagi buku pedomannya, sehingga nanti ketika sidang skripsi itu tidak lagi mengoreksi masalah-masalah yang istilahnya mengenai sistematika penulisan gitu. Yang seharusnya itu udah ada pedomannya, jadi nggak buang-buang waktu di situ gitu ya. Kalau buat manfaat sama dari pedoman Pak? Ya? Kalau manfaat penelitian, ini ngikut dari pedoman. Oke, kalau memang kamu sudah ikutin, Iya. mungkin nanti ya teman-teman yang lain ya, karena ini beda-beda nih ya. Iya Pak. Sistematika laporan apa penulisan penelitian. Teori smartphone, Wikipedia menuliskan. Nah, ini dari Wikipedia, berarti dari internet, berarti kapan diaksesnya ya. Nah, itu harus dikasih tahu ya kapan diaksesnya, itu kapan. Nah, kutipan-kutipan ya. Kutipan-kutipan, jadi nggak kayak gini. Jadi langsung aja, pemasaran adalah, nah, terus dalam kurung ya, sampai mana titik ini ya. Dalam kurung Daryanto 2011 ya, terus halaman berapa ya. Nah, di bab 2, nah ini banyak juga nih. Di bab 2 itu secara garis besar ini hanya membahas 3 hal, yaitu tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran ya. Jadi 2.1 ini tinjauan pustaka gitu ya. 2.1.1 teori smartphone, 2.1.2 teori pemasaran online ya. 2.1.3 teori wirausaha. Nah, 2.2 oke. Ini kamu ini 2.2, ini ada 2.2 lagi nih kan, jadi kan jadi rancu kan. Makanya tadi 2.1.2 ini ya. Nah, 2.2 penelitian terdahulu ya. Cuman berapa satu ya? Tambahin ya terdahulunya. Kerangka pemikiran ya, kerangka pemikiran. Gak usah ditulis kayak gini ya, tapi tulis gambar, kan gambar ya. Gambar 2.1 ya. 2.3 ya. 2.3.1. Yaitu bagian kerangka pemikiran ya. Judulnya itu kerangka pemikiran penelitian. Terus nggak usah lagi pakai sini ya, nggak usah. Jadi berdasarkan kerangka pemikiran di atas ya, ingin melihat ya, dan seterusnya. Terus metode penelitian bab 3, dan ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan Taylor ya, Bogdan dan Taylor dan Maleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata. Nah, bab 3 itu jangan selalu ada pengertian-pengertian ya atau teori ya, karena itu bab 2 ya. Tapi lebih kepada ke isinya ya. Dari sini metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif ya. Peneliti ingin menganalisa bagaimana analisis syariah, analisis makosid syariah, pemanfaatan smartphone sebagai media pemasaran online pada pelaku usaha pada masa COVID-19 dan seterusnya itu ya, dengan metode kualitatif, yaitu misalkan melihat apanya gitu ya. Nah, terus waktu dan penelitian oke, pengumpulan data oke, pengolahan data oke. Ini sudah menggunakan metode apa? Bulan nggak usah ya di daftar pustaka. Jadi tahunnya aja ya, tahun 2020 November nggak usah. September juga nggak usah bulannya, tahunnya aja ya. Oke, mungkin itu ya Sitimas Kupas. Tetap semangat dan jangan lupa ini udah saya rekam. Mungkin ada dari yang sebelum-sebelumnya itu ada masukan, tapi mungkin saya lupa dengan kamu, jadi kamu lihat lagi
ya yang sebelum-sebelumnya ya akan saya rekam nanti saya share ya. Jadi saling mengisi aja nanti. Sekian dari saya, nanti lanjut ke Pak Bukhari ya. Kalau sudah datang kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.